Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan mengenai suksesi di kawasan Gunung Galunggung, Jawa Barat. Gunung Galunggung merupakan satu-satunya gunung api di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Gunung api dengan tipe strato ini memiliki ketinggian 2.160 meter di atas permukaan laut atau 1.820 meter di atas dataran Tasikmalaya dan menempati daerah seluas kurang lebih 275 km persegi dengan diameter 27 km dari barat laut ke tenggara dan 13 km dari timur laut ke barat daya. Gunung Galunggung terletak sekitar 17 km dari pusat kota Tasikmalaya dan telah dikembangkan menjadi objek wisata Hutan Wanawisata Galunggung yang secara resmi didirikan pada tahun 1988 dengan luas wilayah sekitar 122 hektar dan dikelola oleh Perum Perhutani. Secara administratif, Gunung Galunggung termasuk ke dalam wilayah Priangan Tatar Sunda dan masuk ke dalam dua kabupaten, yaitu Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Garut. Bagian barat tubuh gunung api ini masuk ke Kabupaten Garut, sedangkan bagian timur masuk ke Kabupaten Tasikmalaya. Wilayah Kabupaten Garut lebih didominasi oleh tutupan lahan berupa hutan dan perkebunan, sedangkan wilayah Kabupaten Tasikmalaya lebih merupakan daerah pemukiman. Sebelum menjadi daerah pemukiman dan hutan wanawisata, Gunung Galunggung pernah mengalami letusan yang sangat dahsyat yang menghancurkan seluruh kawasan di sekitarnya. Letusan Gunung Galunggung sendiri yang sudah tercatat terjadi sejak 1822 dan sampai sekarang ada 4 kali letusan, yaitu pada tahun 1822, 1894, 1918, dan 1982. Pada letusan pertama, telah berhasil merenggut ribuan korban jiwa yang tinggal di sekitar Gunung Galunggung. Dan pada letusan-letusan selanjutnya, banyak kerusakan yang terjadi akibat lahar dingin dan awan panas. Letusan Gunung Galunggung pada awal 1980-an cukup dahsyat. Gunung tersebut terus-menerus mengeluarkan isinya selama lebih dari 9 bulan. Tepatnya mulai 5 April 1982 hingga letusan baru benar-benar berakhir pada 8 Januari 1983. Abu vulkanik Gunung Galunggung sampai ke sejumlah kota yang lokasinya relatif jauh dari Tasikmalaya, seperti Bandung, Bogor, Sukabumi, dan Jakarta. Selain itu, abu tersebut juga mengganggu sejumlah penerbangan. Majalah Tempo edisi 21 Agustus 1982 melaporkan akibat letusan Gunung Galunggung yang terus terjadi menyebabkan ribuan hektar lahan pertanian musnah, awan gelap, dan udara terasa sesak. Kerugian saat itu ditaksir mencapai 29,6 miliar rupiah. Total pengungsi dalam catatan Kompas mencapai 20.000 orang. Erupsi Gunung Galunggung selama 9 bulan pada tahun 1982 hingga 1983 juga telah menyebabkan kerusakan ekosistem hutan lindung di Gunung Galunggung. Letusan pada periode ini juga telah menyebabkan berubahnya peta wilayah pada radius sekitar 20 km dari kawah Galunggung. Perubahan peta wilayah tersebut lebih banyak disebabkan oleh terputusnya jaringan jalan dan aliran sungai serta areal perkampungan akibat melimpahnya aliran lava dingin berupa material batuan, kerikil, dan pasir. Secara alami, hutan yang mengalami gangguan akan kembali seperti semula, kembali pada suatu kondisi keseimbangan yang dinamis. Mekanisme ini dikenal dengan istilah suksesi. Demikian pula halnya yang terjadi pada kawasan hutan di Gunung Galunggung. Setelah kerusakan yang terjadi akibat lahar dan awan panas serta abu vulkanik,
Seiring dengan perubahan waktu, hutan yang ada di kawasan Gunung Galunggung perlahan membentuk kembali ekosistem yang ada. Gunung Galunggung mengalami suksesi primer. Suksesi primer sendiri terjadi ketika komunitas awal terganggu dan mengakibatkan hilangnya komunitas awal tersebut secara total, sehingga di tempat komunitas asal akan terbentuk substrat dan habitat baru. Proses suksesi di kawasan Gunung Galunggung diawali dengan tumbuhnya jenis tumbuhan-tumbuhan lumut. Lumut-lumut inilah yang menimbulkan kelembapan dan memungkinkan jenis paku-pakuan untuk tumbuh setelahnya. Barulah setelah itu, rerumputan mulai tumbuh dan membentuk semak-semak. Adanya semak-semak ini kemudian memungkinkan burung untuk hinggap dan menyebarkan biji-biji tumbuhan lain. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Agus Sutanto pada tahun 2001, 18 tahun setelah Gunung Galunggung mengalami letusan, ditemukan 6 jenis pohon dan 48 jenis tumbuhan bawah. Jenis pohon yang ditemukan antara lain Dawola atau Parasponia parviflora, Hamerang atau Ficus toxisaria, Puspa atau Sima walesii, Salman atau Eugenia cuprea, Mareme atau Glossidion arborensis, dan Kitambaga atau Eugenia operculata. Sedangkan pada tingkat tumbuhan bawah didominasi oleh jenis Telkan atau Eupatorium riaricum, Paku bagedor atau Satea contaminans, Kapiteher atau Micania sandens, Paku rane atau Selagenilla plana, dan paku benyer atau Diplasium esculentum. Pada saat penelitian, Agus Sutanto menyatakan bahwa suksesi baru mencapai tingkat pertumbuhan pionir. Selanjutnya, pada tahun 2016, Musyarofah Juhri dan kawan-kawan melakukan penelitian eksplorasi tumbuhan yang ada di kawasan hutan lindung di Gunung Galunggung dan berhasil mengkoleksi 273 spesies tumbuhan yang terdiri dari 213 spesies, 143 genus, dan 72 family. Orchidase, Morase, Euphorbiaceae, Arceaceae, dan Lauraceae adalah famili tumbuhan yang paling banyak dikumpulkan dari Gunung Galunggung. Di kawasan kawah, banyak dijumpai tumbuhan pionir seperti Dawola atau Trema cannabina, Paku tiang atau Santea sp, Nangsi atau Villa brunea rubescens, Mencang Cina atau Ostodes paniculata, Mara atau Macaranga tanerius, dan Karembi atau Homalanthus popelenus. Selanjutnya, di hutan sisa sekunder, dikoleksi tumbuhan khas pegunungan Jawa seperti Saninten atau Castanopis argentea, Puspa atau Sima walesii, dan beberapa bibit pohon dari famili Lauraceae. Vegetasi yang terkena dampak erupsi di Gunung Galunggung berada pada tahap awal suksesi hutan dan masih berkembang ke tahap suksesi berikutnya. Pohon, perdu, dan herba di sekitar kawah didominasi oleh Santea contaminans, Kaliandra calotersus, dan Ageratina riparia. Selanjutnya, pada tahun 2017, setelah 33 tahun pasca letusan, Arin Anissa melakukan penelitian komposisi dan struktur tegakan serta kualitas tanah di hutan Gunung Galunggung. Dalam penelitiannya, Arin menemukan total jenis tumbuhan yang dijumpai pada tingkat semai adalah 46 jenis, pancang 41 jenis, tiang 41 jenis, pohon 56 jenis, dan tumbuhan bawah 52 jenis. Komposisi jenis di lokasi penelitian didominasi oleh jenis pionir seperti Homalanthus populenus, Ficus ribes, Ficus septica, Ficus fistulosa, Ficus cuspidata, dan Sima walesii
serta jenis klimaks seperti Castanopis javanica dan Macropanax dispermus. Struktur kuantitatif dan horizontal tegakan membentuk kurva J terbalik. Struktur vertikal tegakan didominasi oleh pohon pada kelas tinggi 10 hingga 20 meter atau stratas C pada setiap ketinggian tempat. Pada tahun 2018, Ardi Sumarna melakukan penelitian keanekaragaman tanaman obat di kawasan Kawah Gunung Galunggung dan berhasil menjumpai 57 jenis spesies pada tingkat semai, 17 spesies pada tingkat pancang, 17 spesies pada tingkat tiang, dan 13 spesies pada tingkat pohon. Dengan nilai indeks keanekaragaman sedang. Komposisi spesies di lokasi penelitian didominasi oleh beberapa spesies rumput dan tumbuhan bawah seperti Pogonatherum sirnitum, Lecanora muralis, Diplosia cancenses, Imperata cylindrica, dan Gania javanica. Sedangkan tumbuhan pionir lainnya yang mendominasi adalah Agaretina riparia, Spermacoque laevis, Gaulatheria pragnatissima, Melastoma malabriticum, Cormolena odorata, Therma orientalis, dan Kaliandra calotersius. Pada beberapa tahun ke belakang, pembangunan tempat wisata alam di Gunung Galunggung semakin pesat, dan di beberapa kawasan hutan Galunggung, sebagian besar sudah ditanami ulang dengan beberapa komoditi tanaman kayu-kayuan keras seperti pinus, suren, mahoni, dan kaliandra. Walaupun sebagian kawasan lagi masih tetap dipertahankan dengan kondisi tanaman alaminya. Saat ini, Gunung Galunggung masih dalam proses suksesi, dan proses suksesi yang terjadi akan berhenti apabila lingkungan di Gunung Galunggung telah mencapai keadaan yang stabil atau telah mencapai tahap klimaks.